Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah. Dalam Islam tetangga memiliki tempat mulia di sisi Allah. Bahkan disebut dalam satu ayat dengan orang tua dan kerabat. Berbuat baik kepada tetangga adalah tanda kesempurnaan iman. Sebagaimana sabda Nabi, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Islam mengajarkan bahwa rukun bertetangga adalah ibadah sosial yang menumbuhkan rasa tolong-menolong dan kehangatan di tengah masyarakat. Saat hubungan baik terjaga, lingkungan akan menjadi sumber ketenangan dan keberkahan hidup. Dan pemirsa, selama 45 menit ke depan insya Allah kita akan mengulas makna berbuat baik kepada tetangga sebagai ibadah yang sering terlupakan. Bagaimana keikhlasan, empati, dan adab dalam bertetangga dapat menjadi cermin keimanan seorang muslim. Semoga dari pembahasan ini kita semakin tergerak untuk membina hubungan yang harmonis di lingkungan dan menjadikannya ladang pahala yang tak pernah putus. Amin ya rabbal alamin. Dan seperti biasa saya tidak sendirian, sudah hadir bersama saya di studio. Ada gurunda dan juga ayahanda kesayangan kita semua, Kiai Haji Haris Sakam. Assalamualaikum Ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Kiai? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini memulai hari ini dengan kajian yang luar biasa terkait bahasan tetangga. Ini adalah, kita kan biasa menyatakan bahwa tetangga adalah keluarga terdekat Pak Kiai ya. Jadi penting rasanya untuk kita lebih tahu dan lebih paham bagaimana kita harus berbuat baik kepada tetangga. Apa pentingnya nanti insya Allah kita akan bahas. Tapi sebelum itu saya juga ingatkan bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan. Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda berupa video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Pak Kiai, bicara soal tetangga. Sebenarnya itu tadi ya, kenapa ya tetangga itu dalam konteks agama kita dianggap jadi sesuatu yang juga sangat mulia. Bahkan dalam satu ayat kan kedudukannya sama dengan orang tua, bahkan dengan kerabat. Apa yang membuat tetangga begitu mulia dalam kajian kita Pak Kiai? Ya, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Mbak Mila dan para pemirsa, kalau pertanyaannya kenapa didudukkan disandingkan berbuat baik kepada orang tua, wajar. Berbuat baik kepada anak yatim, fakir, miskin, wajar. Karena itu memang titipan Tuhan, maunya Tuhan seperti itu. Tapi ketika tetangga juga dimasukkan dalam sebuah satu ayat, tidak lain bahwa sebenarnya dia juga orang dekat secara fisik. Ya, betul. Karena bisa jadi saudara-saudara kita yang jauh, kalau kita sakit, kalau kita meninggal, kalau kita ada musibah, tetanggalah orang yang tercepat, yang terdekat, yang pasti memberikan bantuan. Jadi dia punya kedekatan, ada kedekatan secara agama, kedekatan dalam batin, ada kedekatan secara fisik. Nah, kedekatan secara fisik ini para tetangga itu mendapatkan porsi juga untuk diberikan perhatian karena dia adalah orang yang banyak memberikan atau orang yang terlebih dahulu memberikan respon manakala kita memerlukan bantuan. Itu karena kenapa dia diberikan perhatian. Yang kedua Mbak Mila, Nabi sendiri itu karena terlalu seringnya berwasiat malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, wa ausani Jibrilu aljar. Selalu saja malaikat Jibril itu memesankan aku tentang tetanggaku. Sehingga kata Nabi, semula aku menduga bahwa tetangga itu akan menjadi ahli waris. Jadi kalau kita meninggal kemudian kita bagi waris kepada anak kita, maka awalnya aku menduga salah satu yang jadi ahli waris itu tetangga. Dari lantaran terlalu seringnya dipesan, ausini biljar. Beliau pesan soal tetangga dari maklumat yang Allah sudah berikan melalui malaikat Jibril. Nah itu memang dia secara zahir dia orang yang terdekat gitu. Jadi itu tadi ya, bahwa luar biasa kan bagaimana memang keharusan dan kewajiban untuk kita tetap harus bahkan bersikap baik kepada tetangga. Pak Kiai, dan memang cara kita bersikap atau memperlakukan tetangga itu menjadi cerminan bagaimana keimanan kita. Bagaimana menjelaskan hal ini Pak Kiai?
Ya, ada kalau kita pernah dulu beberapa yang lalu episode kita pernah menjelas bahwa almar'u ala dini khalili. Khalili, ya. Ya, jadi seseorang itu tergantung agama sahabatnya. Temannya. Ya, sahabat temannya. Kemudian kalau kita ingin menilai seseorang itu ini baik apa enggak, lihat aja dia bergaulnya dengan siapa. Maka itu sudah ada cerminan kapasitas seseorang dalam perspektif keagamaan. Nah, begitu juga tetangga. Sehingga nanti ada ukuran, kalau seseorang itu dianggap baik atau tidak baik, maka yang mesti kita pertanyakan itu tetangganya. Jadi masyarakat, kalau secara masyarakat umum dia sebagai seorang donatur mamanya ya, dikagumi sebagai seorang yang murah hati, dermawan gitu. Tetapi kalau tetangganya mengatakan tidak, maka itu batal penilaian itu. Nah itu, jadi memang tetangga itu punya spesifikasi tersendiri ya. Jadi kalau dinilai agama seseorang dengan temannya, kalau nilai kebaikan itu dengan tetangga. Nah berarti kira-kira Pak Kiai, kewajiban apa yang harus kita lakukan, yang harus kita tunaikan kepada tetangga di sekitar kita Pak Kiai? Minimal aja kewajiban yang seperti apa yang harus kita tunaikan? Ya, hakul jar lil muslim, jadi hak bertetangga bagi orang muslim itu bahwa dia merasa aman itu ya, amin lisani wa bawaiki. Dia aman dari ucapannya dan perbuatan. Aman dari ucapan. Ya, jadi kalau orang itu bertetangga dia tidak pernah merasa disakiti, kemudian tidak pernah merasa dikurangi, ya, diambil, dilukai dan lain sebagainya, maka dia sudah menjadi seorang tetangga yang baik. Ya. Jadi di lisan dan perbuatan. Nah biasanya kan kita kadang tuh juga seringkali memberikan makanan gitu ya ke tetangga. Itu juga bagian dari itu tadi ya Pak Kiai, bersikap baik juga kepada tetangga pastinya. Ya. Kalau itu yang tadi itu menjaga lisan dan perbuatan itu wajib. Itu wajib. Okay. Wajib. Tetapi kalau kita memberikan perhatian kepada mereka itu hukumnya sunnah. Itu sunnah. Okay. Nah banyak sekali ini memang penting ini Mbak Mila, kajian bertetangga ini terutama yang berkaitan dengan hal yang sunnah. Saya kalau lihat Nabi pernah mengatakan iza tabakhtal marakah, bila kau masak dengan berkuah fa'aksir ma'aha, perbanyaklah kuahnya. Wa ta'ahad jironak, dan kau teliti di mana di antara tetanggamu itu yang lebih bermanfaat, yang membutuhkan dengan pemberianmu itu. Nah, kita bisa bayangin nggak kalau daging airnya yang dibanyakin, kuahnya yang banyak gitu. Kita bisa jadi nggak akan melakukan itu karena itu hanya dalam sebuah bahasa kiasan gitu ya, memperbanyak itu. Maksudnya itu kalau dari lebih umpamanya masak untuk 5 porsi gitu, sementara kita cuma seperti Mbak Mila kan cuma bertiga, duanya itu dikirim ke tetangga. Nah, dikirim ke tetangga. Kemudian ta'ahad minhum, mana nih yang lebih layak untuk diberikan itu tadi. Nah, ayat ini nanti akan menjelaskan kedudukan bertetangga itu kelas. Ya, jadi tetangga itu ada kelasnya berdasarkan ayat ini. Yang pertama adalah orang yang berkeluarga. Ya, jadi dia masih ada hubungan nasab. Dia seagama dan dia bertetangga. Ini orang yang punya tiga spesifikasi ini, dia nomor 1 nih. Ada keluarga, keluarga, ya, bertetangga tapi tidak seagama. Ya itu kan ya. Ada lagi orang yang bertetangga, beda agama dan bukan keluarga. Itu semua mendudukkan pada skala prioritas tanggung jawab kita dalam memberikan ekspresi kepada mereka itu. Umpamanya ketika pemberian kita tidak mungkin.
Jadi begini, tetangga kita yang disebut dengan tetangga itu adalah 40 rumah. Oke. 40 rumah ring 1. Tapi ada ulama mengatakan 40 rumah dari 4 penjuru. Jadi depan itu 40, belakang 40, kanan 40, kiri 40. Jadi 160 keluarga rumah tangga itu adalah keluarga. Itu adalah tetangga. Nah, kan nggak mungkin kita bisa memberikan semua. Maka dengan menggunakan kriteria tadi itu, paham. Ya, maka itu lebih bermanfaat, lebih realistis dan itu yang dianjurkan. Yang diutamakan, baik, Masya Allah, luar biasa. Nah, kita harus jeda dulu Pak Kiai, nanti kita akan bahas lagi. Nah ini kan juga yang lebih menarik ya, nanti kita akan lihat bagaimana praktek-praktek bertetangga yang baik ya misalnya. Terus bagaimana kemudian yang namanya tetangga kalau kita berkonflik bagaimana harus menyelesaikannya dengan cara yang baik. Nah nanti kita akan bahas, tapi kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Pemirsa, di segmen kedua ini Kiai Haji Haris Hakam akan menjawab pertanyaan Anda. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustadz Menjawab. Ya, dan kali ini pertanyaan yang sudah masuk datang dari Nur Humairah di Tangerang Selatan. Kita simak bersama pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Humairah. Saya mahasiswi semester 7 di Universitas Pamulang. Saya ingin bertanya Pak Kiai tentang hak-hak bertetangga. Dalam Islam, itu sejauh mana aturan hak dan kewajiban bertetangga Pak Kiai? Artinya, pada kenyataan, dalam masyarakat itu bisa jadi berbeda agama, berbeda suku, berbeda etnis, yaitu semua adalah potensi terjadinya benturan sosial, konflik sosial, dan kecemburuan sosial. Nah, ketika Islam menjadi sistem yang sempurna, maka sejauh mana aturan dalam Islam mengatur kehidupan dalam bertetangga? Itu yang sesama muslim dengan yang non-muslim. Atau orang-orang yang berbeda etnis, yang otomatis juga cara pandang kehidupannya itu berbeda. Pertanyaan saya Pak Kiai, apa yang dimaksud dengan hak-hak bertetangga yang harus diberikan, dan bila tidak diberikan maka itu sebagai sebuah kezaliman dalam sudut pandang Islam? Itu saja pertanyaan Pak Kiai, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Adinda Nur Humairah di Tangerang Selatan. Jadi pertanyaannya Pak Kiai disingkat saja, bahwa apa sebenarnya yang dimaksud dengan hak dan kewajiban bertetangga dalam koridor Islam? Yang kita tahu kalau di Indonesia ini kan multicultural ya. Dengan berbagai macam sosial, ekonomi yang berbeda, bagaimana kita harus menyikapi dalam bertetangga? Ya, terima kasih Humairah dan para pemirsa. Tidak ada ayat atau hadis secara khusus, tetapi dia terpencar-pencar dalam beberapa kajian ayat maupun al-hadis yang memberikan seperti tadi yang kita sudah membahasnya, bahwa bertetangga baik itu ukurannya apabila man salimal muslimu min lisanihi wa jawarihi atau bawaikihi. Ketika tetangganya itu merasa aman dari ucapan dan dari perbuatan yang buruk, maka sebenarnya dia sudah memberikan ya hak-hak bertetangga yang baik. Sehingga dengan kalimat ini nggak ada lagi perbedaan apakah tetangganya muslim atau non muslim, apakah etnisnya tertentu atau beda, itu nggak ada, karena ukurannya dia harus memberikan persamaan dalam pandangan dan sikap. Adapun yang tadi di segmen awal kita membicarakan kelas bertetangga, itu adalah kelas bertetangga dalam bersodakoh. Kalau bersodakoh maka carilah yang punya 3 kriteria gitu loh. Dia bertetangga
dia seagama, ya, dan dia masih saudara. Nah, nomor 2-nya itu dia ya bertetangga dan dia seagama walaupun bukan bersaudara. Dan berikutnya itu. Tetapi pada konteks keamanan, ya, bukan pemberian tapi konteksnya keamanan, dalam hal memberikan kedamaian, ukurannya kalau kita tidak menyakitkan, tidak menimbulkan resiko bagi orang lain, maka itu dianggap dia sudah menjalankan hak. Ya, kewajibannya sudah tunai gitu. Oke, jadi kewajibannya itu tadi ya, yang penting adalah bagaimana kita menjaga lisan dan perbuatan. Iya. Selebihnya ketika kita ingin memberikan mungkin hadiah atau berbuat baik, itu kan bagian dari sedekah sebenarnya. Ya, betul. Oke, nah bicara soal adab ini kan juga penting Pak Kiai. Kadang-kadang kan misalnya ada yang misalnya mau bikin acara, kita harus pakai halaman tetangga atau apa, kan berarti secara adab itu juga harus diperhatikan. Apa yang kira-kira perlu kita lakukan atau adab-adab dasar yang kira-kira kita perlu perhatikan ketika kita berinteraksi dengan tetangga apa Pak Kiai? Ya, dalam Islam itu ada 2 perspektif. Kalau kajiannya syariati, ya, maka semua umpamanya kita di klaster atau di perumahan, semua orang punya hak yang sama untuk kalau pesta itu memanfaatkan jalan, umpamanya. Sehingga yang lain harus maaf kalau hari itu umpamanya kendaraannya jadi tidak bisa keluar. Atau dia keluarkan sebelum hari hanya, kan gitu. Itu bagian-bagian yang tepos liro, ada izin itu harus ya melalui siapa orang yang dituakan atau RT atau RW pada tingkatan level di klaster itu, ada lingkungan itu. Tetapi ada lagi Mbak Mila yang ukurannya itu kalau tadi syariati, ini ada ukurannya yang apa, toriki ya, yang sifatnya toriki itu dia lebih anu lagi, dia tidak akan mau melakukan apabila sekiranya orang tanpa diuji juga, sekiranya orang akan menolak itu dia tidak akan melakukan. Jadi ketika dia umpamanya mau pesta gitu, dia mau gunakan jalan dan dia yakin bahwa ini bakal ditolak, maka dia tidak jadi pesta. Ada orang yang menggunakan standarnya lebih tinggi lagi. Nah, ini standar adab. Tapi kalau yang standar syariati, apabila aturan main di situ bagaimana cara menggunakan lahan, jalan dan lain sebagainya karena mengurangi hak orang lain. Kan biasanya kalau di daerah itu di satu tempat, satu klaster itu sudah ada aturan mainnya lewat RT, lewat RW, maka dia sudah tidak dianggap melukai tetangganya. Tapi ada orang yang lebih dari itu, karena ukurannya ada bukan syariat. Jadi memposisikan diri juga ya, jadi empati itu juga penting ya Pak Kiai. Kira-kira kalau misalnya dengan saya misalnya nanti menutup jalan atau apa, seneng nggak ya tetangga, bakal susah nggak ya, jadi memikirkannya tuh lebih matang gitu ya, itu jadi pertimbangannya lebih dalam. Iya, betul. Ada kisah yang menarik. Ditulis oleh Imam Kusyairi dalam risalahnya. Seorang ulama sufi, Sahal bin Abdullah At-Tustari. Beliau itu rumahnya nempel dengan orang Yahudi. Dan orang Yahudi itu memelihara beberapa ekor kuda. Karena dulu transportasi mobil itu kuda. Gitu. Kayak kuda. Nah, kudanya itu kalau malam itu buang kotoran, ya, kemudian kencingnya itu banyak gitu. Jadi saya tahu seperti itu Mbak Mila karena dulu tetangga ada yang kusir delman gitu. Jadi jadi tahu ya. Tahu gitu. Jadi cerita ini saya bisa memahami benar. Dan kotoran serta air kencingnya itu masuk ke kamarnya beliau. Masuk ke kamar beliau. Kan dia ritmenya itu udah ketahuan 2 jam sekali kencing, 2 jam sekali kencing gitu. Jadi setiap 2 jam sekali dia bangun, mengambil pacul lah, mengambil pacul dengan ember, maka kotoran tetangganya itu diambil, ditaruh, dia keluar, dibuang. Dibuang kotoran itu. Tanpa diberitahukannya. Ya, tanpa diberitahukannya bahwa dia kalau malam itu per 2 jam itu bangun membersihkan kotoran dari kotoran binatang si tetangganya yang Yahudi ini. Ini lebih menariknya karena beda etnis dan beda agama gitu ya.
Tapi dia tetap bertahan, dia tetap baik, dan dia tidak pernah mengeluh kepada siapapun, terutama kepada tetangganya. Para pemirsa, saya mau tanya Kalau jadi beliau ini, kalau kita seperti itu, apa yang kita lakukan? waduh nggak pakai babi bu itu, gedor-gedor, bahasanya kan begitu Pak Kiai. Iya, gitu ya. Nah, berapa lama dia bertahan? 13 tahun. Ya Allah ya Rabb. 13 tahun dia rela diperlakukan semacam itu. Kenapa 13 tahun? Karena terasa dia sepertinya umurnya tidak lama lagi. Maka pada saat sudah terasa, ya sudah tidak enak dalam tubuhnya, maka dipanggil, dikumpulkanlah anak dan istrinya itu dikumpulkan. Maka dia bilang kepada anaknya, ini Bapak sudah 13 tahun seperti ini kalau malam. Besok kalau Bapak tidak ada, kau yang tidur di sini, maka kau jangan tegur dia. Kau jangan tegur dia karena itu bisa melahirkan keributan bertetangga, bermasyarakat. Kamu terima aja bahwa ini sebenarnya beginilah cara Tuhan membangunkanmu supaya bangun malam. Karena yang semacam ini menyebabkan kau mesti bangun. Ya Allah, ya level, Masya Allah ya, kalau level keimanan seorang sudah di level itu tuh. Iya, Mbak Mila nanti tanyanya kan adab ya. Iya. Jadi ada yang syariati, ada yang Iya. adabi gitu ya. Tarkiyah gitu ya Pak. Iya. Sudah levelnya sudah tarekat dan hakikat mungkin sudah di situ ya Pak Kiai ya. Jadi tidak semua orang bisa sampai bisa pada level itu kan, itu luar biasa gitu. Dan mungkin ganjaran yang juga Allah berikan juga nggak main-main kan gitu. Nah, jadi kita bertetangga itu, jadi betapa kemuliaan seseorang di hadapan Tuhan itu dengan ukuran tetangganya. Wah, ya Allah, ya. Coba bisa bayangin ya. Kalau ditanya, apakah saya baik di sisi Tuhan? Maka Tuhan akan tanyakan saja tetanggamu, apakah kamu orang baik? Gitu. Masya Allah. Karena orang yang terdekat dia yang lebih tahu ya terhadap ya siapa kita itu. Perilaku kita juga, Masya Allah. Wah, luar biasa. Saya ingin mencerna dan mendalami dulu kisah yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Kiai. Iya. Oh, kita jeda dulu Pak Kiai, nanti kita akan lanjutkan. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode bertetangga dengan akhlak, ibadah yang sering diabaikan. Pak Kiai, nah pertanyaannya kemudian bagaimana kita harus bersikap atau berperilaku pada tetangga yang mungkin itu tadi bersikap kurang menyenangkan kepada kita. Kalau dirujuk dari ceritanya Pak Kiai di segmen sebelumnya, bahkan ada yang mungkin hewan peliharaannya membuang kotorannya dekat dengan rumah kita gitu ya, kamar kita gitu ya. Beliau yang luar biasa ini bisa diam, itu kan udah levelnya luar biasa Pak Kiai. Tapi dalam beberapa case misalnya atau dalam keseharian, apa yang kita bisa lakukan ketika kita menghadapi itu tadi tetangga yang mungkin kurang menyenangkan? Ya, kalau kajiannya syariati, maka kita boleh menggunakan hak kita karena kita terganggu, terlebih lagi malam waktunya istirahat. Tetapi kita tidak mengundang emosi massa. Artinya kita datang, siapa yang dituakan situ, Pak RT atau Pak RW, kita mengadukan itu, maka nanti dengan tangan Pak RT dengan tangan Pak RW untuk diketemukan, dicarikan rumusannya itu. Kan dulu zaman dulu itu kan rumahnya tanah, jadi sangat memungkinkan mengalirnya sesuatu itu langsung pindah. Kalau sekarang mungkin bisa jadi tidak terjadi. Tetapi yang sering terjadi sekarang ini, kita bertetangga sama anak muda, ya bertetangga dengan anak muda. Kalau malam itu dia emang baru pulang dan dia nggak langsung tidur, musiknya terlalu keras. Misalnya. Ya, musiknya terlalu keras. Bukan cuma kita terganggu, tetapi lamanya itu juga bisa mengurangi porsi tidur kita gitu.
Nah, kalau kita jadi orang yang sabar, ya kita sabar aja. Tapi kalau kita ingin menggunakan hak, maka sesungguhnya kita Diperbolehkan. ya boleh damai ya dengan menggunakan pihak ketiga. Jadi jangan kita menegur langsung. Karena rentan malah justru Malah gesekan ya Pak Kiai ya. malah menimbulkan masalah. Nah kalau misalnya kondisinya sudah terjadi konflik Pak Kiai antara kita dengan tetangga, mungkin ada yang nggak pas gitu. Bagaimana cara menyelesaikannya? Kan kadang ego, memang si Fulan kok yang salah kok, ini gini gitu misalnya. Apakah kita juga perlu menghadirkan pihak ketiga sebagai penengah untuk mediator? Iya benar, dalam bertetangga itu fungsinya rukun tetangga, rukun warga atau rukun kampung kalau di luar Jakarta itu RK. Itu memang fungsinya untuk itu. Siapa di antara mereka, maka RT RW itu adalah orang yang dituakan walaupun umurnya muda. Nah, karena apa? Karena yang bisa menyelesaikan itu orang yang dihormati itu. Orang yang dituakan. Nah, itu memang begitu dan tidak dianjurkan ketika kita punya masalah menyelesaikan sendiri untuk kasus bertangga, tidak dianjurkan. Kita harus menggunakan orang lain. Dalam beberapa case misalnya ada contoh seperti itu tadi Pak Kiai, misalnya punya konflik atau ada gesekan dengan tetangga, kan banyak tuh kita dengar cerita ya misalnya soal akses jalan misalnya. Karena udah nih tetangga bikin gedek misalnya, udah saya tutup aja jalannya deh karena memang hak saya, ini jalan rumah saya. Masih beruntung dia saya kasih jalan, saya kasih akses selama ini. Tapi kok makin lama makin nggak tahu diri, misal ya udah saya tutup aja jalannya. Kan kalau dilihat dari segi hukum positif mungkin ya benar-benar saja karena itu kan haknya dia Pak Kiai. Tapi jika kemudian ini dilihat dari sudut pandang itu tadi Pak Kiai mungkin hakikat gitu ya atau tarikat gitu ya, itu sebaiknya harus bagaimana Pak Kiai? Ya, ini kan pernah kasus ya terjadi ya. Jadi kalau dilihat dari perspektif yuridis formal, memang itu hak dia. Tetapi dalam perspektif hukum bermasyarakat nggak boleh. Jadi tidak ada ajaran moral, ajaran agama yang menutup akses orang lain untuk tidak mendapatkan ya akses itu. Begini Mamila, dalam Islam itu ada beberapa yang tidak boleh dilanggar. Pertama, tidak boleh menjual air. Tidak boleh menjual air. Menjual air, menjual api, menjual fasilitas-fasilitas umum. Karena dia dihukumkan dalam hukum itu adalah hak bersama. Jadi kalau kita sekarang ini beli minuman kemasan ya, itu sebenarnya yang kita perjualbelikan itu jasa mengemas. Dia bagaimana ngambil, kemudian sterilisasi, ozonisasi, packing, distribusi, itu yang dibayar. Karena air itu nggak boleh diperjualbelikan. Seperti halnya oksigen yang disediakan tidak boleh. Kecuali dalam ruangan. Karena oksigennya juga beli gitu loh. Tapi di luar nggak boleh. Api, kalau seandainya Allah sediakan api. Ya sama dengan mata air. Dia nggak boleh dibatasi. Tetapi di luar yang sifatnya berlaku umum ini, yang sifatnya alamiah itu, ya dia harus ada konvensi masyarakat. Jadi masyarakat membuat konvensi bersama bagaimana aturan main dalam ya tatanan bermasyarakat itu. Itu. Kalau yang sifatnya thariqat itu, yang bersifatnya adabi itu, kalau itu mah pengamalan pribadi aja. Pengamalan pribadi yang dia memang punya kelas tersendiri dalam mensikapi hal-hal yang menyakitkan itu. Ini berat memang Mila, sangat berat Pak Kiai kan? Ya, berat ketika dia dirugikan, tapi tidak protes, tidak mengadu, dan tidak minta supaya dikembalikan itu haknya itu. Enggak, dia diam aja. Karena dia pahami bahwa setiap sesuatu itu punya cobaan. Jadi mungkin ini salah satu cobaannya. Jadi ladang pahalanya. Iya, dan pahala kesabaran dari teman. Makanya dia bilang waktu pesan sama anaknya, inilah cara Tuhan membangunkanmu di tengah malam. Karena memang kuda itu per 2 jam itu dia pipis dan dia buang air. Oke. Nah itu tadi ya Pak Kiai. Jadi penting rasanya untuk
Berarti mengalahkan ego itu juga kan harus dilatih ya Pak Kiai. Kira-kira Perang ya. perang. Kira-kira apa yang kita bisa lakukan ya Pak Kiai untuk, nah itu tadi mungkin ada pemirsa di rumah yang ujiannya memang lewat tetangganya gitu. Artinya aduh kok punya tetangga kayak gini banget, nggak mau ngerti, sudah dikasih tahu dengan cara yang baik kok ya susah gitu. Tapi kita juga nggak mau bikin keributan. Apa yang mungkin bisa dilakukan supaya hati itu tetap lapang Pak Kiai menghadapi ujian tetangga kita yang mungkin tidak sesuai dengan harapan kita gitu. Ya kalau pendekatannya syariati nggak bisa. Karena pendekatan syariati itu bicara tentang hak dan kewajiban. Ya, betul. Nggak akan bisa ketemu karena kecuali kita duduk di pengadilan. Nah, Ya, atau ribut di kantor polisi gitu. Memang mau tidak mau ketika kita bertetangga, maka mau tidak mau pendekatan kita adalah pendekatan sufi, pendekatan kajian tasawuf yang lebih, karena pendekatan adab itu lebih soft, lebih damai. Tetapi kita menjadi orang yang menderita dengan perbuatan orang lain. ya sepakat. Nah, menariknya itu begini Mbak Mila. Dulu kita pernah ngomong, ya membahasnya. Salah satu syariat dalam syariat Nabi Ibrahim itu tidak boleh makan sendiri kecuali ngajak orang. Kalau kita ngajak orang itu hukumnya sunnah. Nabi Ibrahim itu tidak boleh makan kecuali ngajak orang. Ketika ada orang majusi itu penyembah api ya datang, maka Nabi Ibrahim menawarkan dan mengajaknya aslim. Ya, wa ana wa hadza kullu ta'am ilaik. Ini makanan bisa kusediakan untukmu. Masuklah Islam. Maka orang majusi itu nggak mau pergi. Nabi Ibrahim ditegur. Nabi Ibrahim itu ditegur oleh Allah dari lantaran dia 86 tahun umurnya tidak pernah menyembah aku, tapi setiap hari aku berikan rezeki. Kau cuma nasi sepiring tapi kau persyaratkan pindah agamanya mengikuti agamamu. Ditegur. Maka taubat Nabi Ibrahim. Maka disuruh cari orang itu cirinya gini-gini. Enggak ketemu-temu, sudah jauh. Enggak ketemu, sampai suatu saat ketemu. Ayo, dipanggil oleh Ibrahim. Ibrahim sudah memasak, menyediakan makanan lebih banyak. Nanti dulu kata orang majus itu. Bukankah dia sudah menolak ke? Iya, dia ditegur oleh Tuhannya. Apa kata Tuhannya Ibrahim? 86 tahun dia durhaka kepadaku, setiap hari aku beri rezeki. Tapi nasi cuma sepiring, kau harapkan dia pindah beragama. Kata orang Majusi ini, Tuhannya Ibrahim benar karena memang aku 86 tahun lamanya aku tidak pernah menyembah. Karena memang kita beda Tuhan. Mana tanganmu? Saksikan aku mengikuti agamanya Ibrahim. Kenapa dia bisa tunduk? Itu bukannya dengan dakwah. Dengan kelembutan, dengan yang semacam ini akan melahirkan sebuah simpatik yang luar biasa. Bukankah Sahal bin Abdullah At-Tustari itu bisa menggegerkan orang yang di sekitarnya 13 tahun tidak pernah protes. Kita menganggap dakwah itu di podium, kita menganggap dakwah itu dengan lisan. Padahal dakwatul hal yang semacam itu terhadap tetangga itu yang menggetarkan aras Tuhan. Allah, baik. Wah, ini PR bersama nih. Jadi itu tadi ya, sudah sebaik apa iman kita harus tanya sih sebenarnya sama tetangga ya Pak Kiai ya. Baik Pak Kiai, kita jeda terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan pembahasan. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode bertetangga dengan akhlak ibadah yang sering diabaikan. Pak Kiai pernah menyampaikan mungkin dalam beberapa episode sebelumnya ya terkait betapa pentingnya kita itu bahkan memilih tetangga itu juga sangat penting. Bahkan kalau bisa beli tetangga dulu bahkan sebelum beli rumah. Bisa disampaikan Pak Kiai kenapa sebegitu pentingnya dulu harus melihat tetangganya bahkan sebelum kita memutuskan mau tinggal di mana?
Ada kaitannya, kita disuruh meneliti dulu kepada siapa kita mau berguru. Jadi kalau dalam taklimul mutalim kita belajar dulu, kita pelajari dulu apakah guru ini bisa kita untuk bersandar kepadanya. Sebab konsekuensi berguru, kalau dia sudah berguru maka dia harus meletakkan, merendahkan sayapnya di hadapan seorang guru. Nah, begitu juga bertetangga. Kita kalau mau beli rumah itu, kita mesti pelajari dulu siapa yang mau jadi tetangga kita. Jadi kalau kita mau beli di perumahan itu, jadi jangan yang pertama. Karena yang pertama itu kita tidak tahu siapa yang menjadi tetangga kita. Ada kaidah mengatakan al-jar qoblad dar. Pahami tetangga baru beli rumah. Nah, karena kalau sudah dibeli kita tidak sesuai dengan kondisinya, maka kita akan tertekan di situ. Kecuali kita ridho dalam posisi yang semacam itu. Nah, masalahnya kita ridho apa enggak gitu. Kalau kita termasuk orang yang masih alamnya syariati, ya jangan beli. Tapi kalau kita siap dengan situasi dan kondisi apapun, gak ada masalah. Bahkan Mbak Mila, kan susah orang kalau tidak satu frekuensi untuk menyatukan. Memang di dalam satu klaster, di satu perkampungan, satu perumahan, harus ada pengajian bersama. Kalau ada pengajian pertama, mendengar bersama, mengkaji bersama, maka tidak ada yang digurui dan yang menggurui. Ketika satu masalah itu terjadi dan itu pasti sudah dibahas. Nah, maka akan mudah untuk menyelesaikannya. Tapi kondisi sekarang itu sulit untuk menyatukan frekuensi ini dalam duduk bersama. Karena kerjanya tidak sama, shiftnya tidak sama, ya. Kemudian jam istirahatnya tidak sama, itu juga bagian dari kesulitan memang. Iya, tantangan yang sekarang. Ya, tantangan. Bicara soal tantangan Pak Kiai, apalagi sekarang ya, saya mengalami sendiri bahwa kita itu tetangga banyak ya, rumah juga kalau di Jakarta atau mungkin Jabodetabek kan memang rumah dempet-dempet gitu. Tapi kadang kita tuh nggak kenal sama tetangga kita, saking karena sibuknya. Ketemu paling cuman ya udah, nggak pernah nanya macem-macem gitu Pak Kiai. Kalaupun misalnya memberikan hadiah itu juga rasanya jarang karena kita nggak kenal gitu. Ada rasa sebenarnya sedih juga ya, kita bertetangga, rumah juga dempetan tapi nggak pernah ngobrol. Nah sebenarnya hal-hal kayak gini apa yang kita bisa lakukan ya Pak Kiai? Untuk bisa itu tadi loh, menghidupkan suasana bertetangga yang sebenarnya kalau kita bicara tentang culture-nya orang Indonesia tuh kan ya itu tadi ya, ramah dengan tetangga, dekat dengan tetangga gitu. Bagaimana ya Pak Kiai? Ada ajaran Al-Quran yang dipraktekkan oleh Nabi. Ya, wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka itu yang mengikut Muhammad itu orang yang mementingkan orang lain daripada urusannya sendiri. Walau kana bihim khasasah, meskipun mereka sebenarnya sangat membutuhkan. Itu ajaran yang dibawa dalam oleh Nabi Muhammad itu. Bahasa kasarnya Mbak Mila, ketika seseorang itu lapar, dia mau menyuap makanan itu, ada orang minta, dikasih. Nah, bagaimana nama ini, konsep ini namanya ithar. Bagaimana ithar ini dipraktekkan untuk pada kemasyarakatan yang digambarkan oleh Mbak Mila seperti tadi itu, gimana? Maka kita ketika punya luang waktu itu, kita membuatkan hadiah umpamanya atau hidangan sesuatu, kemudian ditulis ini dari tetangga sebelah kiri, namanya Miladia Rahma, gitu ya. Berikan dia. Maka betapapun, kapanpun dia akan membacanya menian, maka kita sudah setor nama dan kita sudah membuat sebuah peradaban yang baru terhadap dia itu. Kemudian ketika kita negur lebih dahulu, kan kadang-kadang kalau rumah kita lebih bagus kita nggak mau negur duluan. Kalau orang yang di sebelah itu rumahnya
udah miskin tapi sombong umpamanya. Kita nggak mau tuh. Aduh. Kalau kita naik mobil, kita nggak mau lagi lihat nengger tetangga kita yang baru naik motor. Naik motor sombongnya kayak orang punya helikopter umpamanya kan gitu. Nah, konsep isar itu memang Ya, sebuah jalan kemuliaan yang nggak mudah. ya. Harus Tetapi dia kekasaran manusia dapat ditundukkan dengan kemuliaan akhlak. Pada kasus-kasus yang kita ceritakan itu, kekerasannya itu bisa ditundukkan dengan kemuliaan-kemuliaan akhlak. Ya Allah, betul, betul. Jadi ibarat kata batu itu kalau udah ketetesan air juga lama-lama kan bolong ya Pak Kiai ya. Bolong. Jadi nggak usah menunggu tetangga kita yang berbuat baik dulu sama kita gitu Tapi ya Pak Kiai. apa yang sudah kita lakukan? Apa yang sudah kita lakukan dan ya itu tadi berusaha untuk kita yang mulai berarti ya Pak Ya, Kiai. betul. Bismillah ya Allah rezekinya lancar biar bisa kasih tetangga gitu Masya Allah. Itu tapi memang harus kita yang mulai Pak Kiai ya. Ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk bersikap baik kepada tetangga dan tetangga juga sayang sama kita ya Pak Kiai ya. Ya, Dan kita menyayangi tetangga. ithar. Ithar tadi, Masya Allah. Pak Kiai, terima kasih ilmunya hari ini luar Amin. biasa. Pemirsa, tidak terasa usai sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian hari ini membawa manfaat, membawa kebaikan dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita semua untuk menuntut ilmu agama dan mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Meladia Rahma dan juga Kiai Haji Harisa kamu undur diri. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kiai.